Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Ya. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah ya, di pertemuan yang ke-18 ya. Pertemuan yang ke-18. Pertemuan pada malam hari ini akan membahas soal minggu yang lalu kita sudah membuka bab baru ya. Bab baru tentang perang defensif. Ya, dan pada malam hari ini, kemarin kita sudah membahas soal perang Wudan ya. Perang Wudan yaitu perang pertama dalam Islam, dan kemudian juga adalah perang Badar Al-Kubro ya, atau perang Badar yang besar ya, perang Badar. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas satu perang lagi yang juga adalah perang yang sangat fenomenal dan sangat bersejarah dalam Islam, yaitu perang Uhud ya. Salah satu perang besar dalam Islam yaitu perang Uhud ya. Silahkan teman-teman yang dibuka ya, teman-teman dibuka buku atau kitabnya di halaman 255 ya. 255. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Uhud ya, perang Uhud ya. Uhud ini nama sebuah tempat ya, di dekat Madinah ya, tidak jauh dari Madinah ya. Sababuha, jadi gini, sababuha anna baqiyatan min zu'ama'i Quraisyin mimman lam yaqtulu fi ghazwati Badr ijtama'a ra'yahum ala sa'ri liqitalihim fi Badrin wa yasta'inu bi'airi Abi Sufyan wa ma fiha min amwalin litajhizi jaishin qawiyyin liqitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Uhud ya. Perang Uhud ini adalah perang yang faktornya adalah ketika pemimpin-pemimpin Quraisy yang tidak ikut dalam perang Badar, mereka kemudian berkumpul. Kan perang Badar ini sebetulnya perang yang relatif mendadak ya, relatif mendadak. Dan karena itu ada beberapa orang tokoh Quraisy yang tidak ikut berperang pada saat itu, pada saat perang Badar. Karena itu kemudian mereka berkumpul untuk menjaring pendapat. Ya. Kemudian mereka juga meminta agar supaya perusahaan, kalau cara sekarang tuh perusahaan dagangnya Abi Sufyan lah, dan yang aset-aset yang ada di dalamnya itu dijadikan sebagai logistik untuk perang, membentuk suatu pasukan yang besar untuk memerangi Rasulullah. Ya. Jadi kemudian fajtama'at kalimatu Quraisyin ala dzalik. Orang-orang Quraisy sudah sepakat dengan hal tersebut ya. Jadi yang namanya perang itu zaman dulu ya karakternya seperti ini ya, dalam artian perang itu ya tidak ada selesainya, karena perang itu akan selalu melahirkan dendam-dendam baru ya, luka-luka yang kemudian juga lama sembuhnya dan akan terus tumbuh ya. Nah, kemudian karena itu orang-orang Quraisy kemudian merencanakan melakukan balas dendam ya. Balas dendam, mengumpulkan satu pasukan yang sangat besar untuk memerangi Rasulullah. Bukan hanya orang Quraisy, bahkan wandhamma ilaihim ghairuhum aidan mimman yusammuna bil ahabish. Bahkan di luar orang Quraisy ada juga suku Habasyah ya, dari orang kulit hitam, orang Afrika yang ikut juga bergabung dalam pasukan tersebut ya. Bahkan mereka wasta'anu bi'adidin kabirin minan niswati. Bahkan ada banyak perempuan yang dilibatkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyemangati supaya yang laki-laki itu malu ketika kalah, sampai kalah. Jadi perempuan ini tugasnya
menyemangati atau melakukan provokasi atau membuat malu yang laki-laki lah kalau sampai dalam perang ini kalah, ya. Seperti itu. Wa kharaju min Makkah wa qad balaghu 3,000 muqatilin. Mereka berangkat dari Mekah, jumlah pasukannya itu adalah 3.000 orang, ya, jumlah yang sangat besar. Kemarin kan pada saat perang Badar cuma 1.000, ya. Sedangkan umat Islamnya 314, ya. Sedangkan sekarang mereka keluar membawa pasukan yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu jumlahnya 3.000 orang. Wa sami'a Rasulullah SAW bil khabari fastasyara ashabahu. Rasulullah mendengar kabar tersebut, ya. Dari mana Rasulullah mendengar? Ya tentu secara lahir, ya. Analisisnya tentu Rasulullah itu mempunyai pasukan intelijen yang ada di Mekah, itu yang memberikan kabar setiap perkembangan yang terjadi di Mekah. Artinya ya Rasulullah juga profesional sebagai nabi, ya. Nah, kemudian fastasyara ashabahu wa khayyaruhum bainal khuruji li mulaqatihim wa qitalihim wal baqa' fil madinati fa in dakhalu alaihim fiha qataluhum fa kana ra'yu ba'di syuyukhin minal muslimina adamul khuruji minal madinati. Ini yang ditampilkan 225, ya. Yang benar 255 di share screen-nya. Siapa ini yang share screen? Nah, kemudian Rasulullah mendengar, dan setelah itu Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya antara mau bertahan di Madinah, menemui musuh di luar Madinah, atau menunggu musuh datang ke Madinah. Itu. Waktu itu ada dua pendapat dari kalangan sahabat. Ada yang berpendapat sebaiknya menunggu di Madinah, ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya itu menjemput musuh di luar Madinah, ya. Yang berpendapat supaya perang dilakukan di Madinah, pertimbangannya adalah karena orang-orang Muslim yang ada di Madinah lebih mengetahui medan pertempuran yang ada di Madinah, sedangkan orang-orang Mekah tidak tahu gang-gang yang ada di Madinah. Gitu. Tapi yang punya pendapat supaya menjemput musuh di luar Madinah itu juga punya alasan agar supaya umat Islam tidak terlihat lemah, gitu. Tidak terlihat penakut, tapi berani menjemput musuh di luar. Gitu. Di antara yang berpendapat tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian di antara yang memilih bertahan di Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Rasulullah memilih pendapat keluar dari Madinah. Dan kemudian Rasulullah Rasulullah memakai baju perangnya, itu. Memakai baju perangnya, kemudian mengambil senjatanya, itu. Sampai kemudian setelah beliau keluar rumah, yang tadi mengusulkan untuk menjemput di luar Madinah itu menyesal, ya, sudah mengusulkan hal tersebut. Istakrohnaka ya Rasulullah, walam yakun lana dzalik. Fa in syi'ta faqud. Rasulullah, sebenarnya kami tidak ingin memaksa jenengan untuk keluar dari Madinah. Kalau mau ya kita tunggu saja di sini. Tapi kemudian kata Rasulullah, jawaban Rasulullah sangat tegas, ya. Ma'ayam bagi li nabiyin idza labisa li ummatihi, ya, aidir'ahu ayyadu'aha hatta yuqatil. Tidak patut bagi seorang nabi ketika sudah memakai baju perang untuk meletakkannya kembali, ya, sampai berperang. Nah, menunjukkan bagaimana orang berperang itu ya harus kuat tekadnya. Kalau pilih plan was-was, ya nggak usah perang lagi. Gitu. Orang mau berperang sudah terlanjur pakai baju perang kok disuruh ditaruh lagi, gitu. Ini kata Rasulullah nggak patut yang seperti itu. Kalau sudah pakai baju perang ya harus perang. Gitu. Suma inna Nabi SAW kharaja minal madinati fi alfin min ashabihi. Rasulullah kemudian keluar, ya,
bersama dengan para sahabatnya yang berjumlah 1.000 orang. Waktu itu hari Sabtu tanggal 7 Syawal, ya, 22 bulan setelah hijrah. Ya. Sampai kemudian ketika berangkat, ya, di suatu tempat di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul yang terkenal sebagai Roisul Munafikin, ya, pimpinannya orang munafik, berkhianat. Dia pulang gitu, bersama dengan sepertiga pasukan. Jadi pasukannya 1.000, berarti 330-an itu pulang, ya, bersama dengan orang munafik ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu itu sudah diingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu, tapi kemudian tidak mau, dia tidak memperhatikan. Kemudian sampai akhir waktu itu sampai terbelah, ya, pendapatnya para sahabat itu. Sampai akhirnya sahabat itu mengusulkan agar supaya meminta tolong kepada orang Yahudi. Gitu. Karena berdasarkan apa? Karena sudah ada perjanjian antara Muslim dan Yahudi kan waktu piagam Madinah untuk saling membela. Tapi kemudian kata Rasulullah, la nastansiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Kita tidak akan meminta tolong kepada orang musyrik untuk memerangi orang musyrik yang lain. Nah, seperti itu ya. Tapi nanti kita lihat di keterangannya, Bu. Artinya gini, perkataan ini tidak bisa digeneralisir karena di beberapa kesempatan yang lain Rasulullah juga menggunakan atau bekerja sama dengan orang musyrik juga ya dalam perang itu. Jadi intinya pasukan Nabi itu akhirnya tidak sampai 700, ya, menghadapi 3.000 orang Quraisy. Ya. Dan kemudian Nabi membuat kemah, membuat pos pasukan di Uhud, di daerah Uhud. Jadi mereka membelakangi Gunung Uhud dan menghadap ke kota Madinah. Itu. Nabi kemudian menyusun strategi ya pada saat perang Uhud itu. Di gunung ya itu dipasang oleh Nabi 50 pemanah gitu. Dan kemudian ditunjuk seorang pimpinannya namanya Abdullah bin Jubair itu. Nabi kemudian memberikan komando, "Qumu ala masafikum hadhihi fahmu dhuhurana." Kalian duduk di sini gitu. Kalian lindungi kami dari belakang gitu. Kalau kalian melihat kami sudah menang, kalian jangan turun. Begitu juga kalau kalian melihat kami kalah, juga jangan turun. Intinya pesan Nabi sudah sangat jelas ya. Bagaimanapun pasukan pemanah itu harus ada di atas ya. Jangan ikut-ikutan turun gitu. Nah, waktu perang ini juga Nabi sebelum melakukan peperangan, Nabi juga memeriksa pasukan. Ya. Pada saat memeriksa pasukan itulah Nabi menyortir, ya. Menyortir, memilih anak-anak tertentu seperti Zaid bin Harithah waktu itu dan lain-lain, Samurah bin Jundub itu bukan Samurah ya, orang-orang sahabat-sahabat yang lain lah waktu itu yang masih dianggap umurnya masih terlalu muda, masih terlalu belia, disuruh pulang, nggak boleh ikut perang. Tapi ada 2 orang pemuda yang maksa ikut perang, ya, yaitu Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundub. Ya. Waktu itu umurnya 15 tahun. Dan Nabi waktu itu sudah mengusir anak ini, 2 anak ini, termasuk yang udah kalian masih sangat kecil, pulang aja gitu. Tapi kemudian direkomendasi oleh sahabat yang lain, kata sahabat yang lain, wahai Rasulullah, Rafi ini meskipun kecil tapi ahli memanah gitu. Akhirnya Rasulullah memperbolehkan. Nah, Samurah bin Jundub juga maksa itu. Kata Samurah, saya ini membackup Rafi gitu. Akhirnya dibolehkan juga. Tapi pada prinsipnya di dalam Nabi ini tidak mengizinkan orang-orang yang umurnya masih muda, masih sangat muda untuk ikut terlibat dalam peperangan ya. Ketika kita melihat hal ini, kita sebetulnya menyaksikan atau sangat kita melihat bahwa yang dilakukan oleh
beberapa orang kelompok tertentu hari ini yang mengaku berjihad seperti ISIS ya, itu sebetulnya mereka menyalahi tuntunan Rasulullah. Ya. Kita lihat ISIS itu banyak sekali mereka menggunakan anak-anak untuk memegang senjata. Padahal Nabi itu 15 tahun saja sama Nabi belum boleh. Ya. Seperti itu. Apalagi anak-anak kecil. Sedangkan ISIS itu 7 tahun, 10 tahun dipakai ya oleh mereka. Gitu. Ini share screen-nya nggak benar ini. Nomor halaman berapa ini? 257 ya. Wa misalkan Nabi SAW bisayfin. Faqala man ya'khudhu hadzal sayf. Nabi kemudian juga waktu itu khutbah ya, berdiri di tengah-tengah sahabat, kemudian Nabi menyampaikan lihat dari halamannya, bukan dari PDF-nya, lihat dari halamannya di bawah ada halamannya, halaman berapa, bisa baca Arab enggak ini? Ini 253 itu tulis kayak gitu, itu huruf Arab 253 ya. Nah, kemudian kata Nabi itu menyemangati sahabatnya. Nabi khutbah kemudian menyemangati sahabatnya. Kata Nabi, siapa yang mau mengambil pedang ini? Gitu. Kemudian nggak ada yang mau pada awalnya semua orang mengangkat tangan. Ya. Semua orang mengangkat tangan pedangnya Nabi ya, menginginkan pedangnya Nabi. Tapi kemudian Nabi tidak memberikan kepada siapapun. Nabi mengulangi pertanyaannya lagi. Siapa yang menginginkan pedang ini dan menunaikan haknya? Itu. Dan menunaikan haknya. Kemudian faqbala Abu Dujanah qailan ana akhudhuhu bihaqqihi. Kata Abu Dujanah, ya udah saya ambil dan saya siap menunaikan haknya. Gitu. Kemudian waktu Abu Dujanah itu mengambil pedang, Abu Dujanah mengikat kepalanya dengan kain merah. Itu simbol pada saat itu bahwa ketika sudah memakai kain merah, ikat merah itu, dia berarti sudah siap bertempur sampai meninggal, sampai mati. Ya. Kemudian Abu Dujanah berjalan dengan sangat sombong. Ya. Kemudian kata Rasulullah, cara berjalan yang seperti itu adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah, kecuali pada saat seperti ini. Maksudnya kalau dalam perang itu kan kadang-kadang dibutuhkan perang urat saraf, ya, untuk menakuti musuh sehingga kata Rasulullah tidak masalah kalau di dalam peperangan seperti ini. Rasulullah kemudian memberikan panji perang kepada Mus'ab bin Umair. Ya. Di sisi lain ya, yang memimpin orang musyrik, pasukan musyrik adalah Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Semuanya, jadi ini dulu pimpinannya orang musyriknya pada saat perang Uhud itu adalah Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui, ya akhirnya dua orang ini kan menjadi min akabiri sahabah, termasuk sahabat yang besar. Ya. Dari sini sebetulnya kita bisa mengetahui bahwa kita ini tidak boleh menghakimi orang lain, termasuk menghakimi masa lalunya orang lain. Ya. Khalid bin Walid itu dulu memimpin pasukan Uhud, memimpin pasukan orang musyrik untuk memerangi umat Islam. Ya. Ikrimah bin Abu Jahal juga sama. Itu. Ikrimah bahkan bukan hanya pribadinya dia, tapi bapaknya dia itu adalah Abu Jahal, orang yang paling jahat kepada Nabi. Tapi pada akhirnya di perjalanan hidup berikutnya, dua orang ini menjadi sahabat besar, orang terdekatnya Rasulullah, ya. Termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dan Khalid bin Walid ini betul-betul berperang untuk Islam luar biasa. Ya. Bahkan mendapatkan julukan Saifullah al-Maslul. Ya. Khalid bin Walid itu dijuluki sebagai pedangnya Allah. Ya. Ya, seperti itu. Semangat jihadnya luar biasa. Tapi Khalid bin Walid ini sedih sekali meninggalnya. Ya.
meninggalnya. Maksudnya meninggalnya beliau. Beliau kan mengalami pertempuran sangat banyak, tapi kemudian beliau sangat sedih ketika akan meninggal karena meninggalnya di atas kasur. Maksudnya tidak dalam pertempuran gitu. Padahal Khalid bin Walid itu adalah orang yang memimpikan bisa syahid fisabilillah gitu ya, seperti itu. Makamnya di Himas di Suriah ya, seperti itu. Nah, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal. Oke, dua orang itulah ya. Faqtatalan nas wa humiyatal harb wa rahal muslimun yahussunal musyrikin fi difa'in mudhilin wa kana fi muqaddimatil mubarizina wal muqatilina Abu Dujana wa Hamzah bin Abdul Muttalib wa Mus'ab bin Umar. Jadi perang Uhud ini adalah perang yang sangat sengit ya, perang berkecamuk dengan sangat besar ya. Di tengah-tengah pertempuran ini banyak pemberani-pemberani dari kalangan pasukan Muslim, di antaranya adalah Abu Dujana, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Mus'ab bin Umar. Nah, Mus'ab bin Umar ini kemudian terbunuh. Gitu. Setelah terbunuh, panji perangnya diambil alih oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Sampai pada awalnya, ya, perang Uhud itu dimenangkan oleh umat Islam. Orang-orang musyrik itu lari tunggang langgang. Gitu. Dan perempuan-perempuan mereka sudah berteriak-teriak. Gitu. Kan tadi diterangkan pada saat perang Uhud itu orang-orang Quraisy ini bawa perempuan. Ya. Tujuannya untuk mempermalukan yang laki-laki kalau sampai kalah. Nah waktu itu sudah kalah, ya. Sudah lari tunggang langgang. Dan perempuan-perempuan itu sudah mulai menjerit-jerit. Ya. Dan orang-orang pasukan Muslim pun sudah berhasil mengejar mereka. Nah di titik inilah kemudian pasukan pemanah itu mulai goyah, ya, mulai gamang, dan kemudian mereka berselisih. Itu sebagian besar merasa bahwa perangnya sudah selesai dan kemenangan ada di pihak mereka. Itu. Dan kemudian mereka turun berebut ghanimah. Itu. Meskipun pimpinan mereka, Abdullah bin Jubair, itu bertahan di atas. Mengikuti instruksi Rasulullah. Bersama dengan beberapa orang. Nah, Khalid bin Walid, pada saat itu pimpinan pasukan musyrik, ya, melihat hal tersebut, ya, dan kemudian melihat bahwa gunung itu sudah kosong. Sudah nggak ada pasukan pemanahnya. Gitu. Dan kemudian Khalid bin Walid ini akhirnya memutar pasukannya, gitu. Memutar pasukannya dan kemudian diikuti oleh Ikrimah. Jadi yang tadinya seakan-akan dia sudah pulang, dia memutar dan muncul dari belakang bukit, gitu. Akhirnya mereka membunuh pasukan pemanah Muslim, ya. Dan Abdullah bin Jubair yang memimpin pasukan pemanah ini pun ikut menjadi korban, ya, meninggal. Pada saat itulah kondisi berbaliknya. Kondisi berbalik, umat Islam, pasukan Muslim menjadi kalang kabut, ya, karena betul-betul kondisinya tidak menguntungkan. Akhirnya mereka berperang tanpa komando. Wah, kalang kabut, kocar-kacir pasukan Muslim, dan serangan kaum musyrikin menjadi sangat mengagetkan, ya, datang dari belakang bukit, sampai akhirnya Rasulullah pun jarak mereka dengan Rasulullah sangat dekat, ya. Sampai Rasulullah pun dilempari batu pada saat itu, dan sampai giginya ada yang tanggal, ya, ada yang lepas karena lemparan itu, dan wajahnya terluka dan darah itu mengucur dari wajahnya beliau. Beliau kemudian mengusap wajahnya dan mengatakan, kaifa yaflahu qaumun qadabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Bagaimana mungkin ada kaum yang beruntung, ada kaum yang bisa beruntung dengan melukai wajah nabinya, padahal nabinya itu mengajak mereka ke jalan Allah. Fatimah kemudian membersihkan darah Rasulullah itu, dibersihkan oleh Fatimah, dan Ali mengucurkan air, ya. Mengucurkan air
Kemudian ketika melihat bahwa air itu tidak mampu menghentikan darahnya Rasulullah, ya, kemudian Fatimah mengambil kain, potongan kain, dibakar. Ya, setelah dibakar, kemudian abunya ini ditempelkan ke luka tersebut. Baru setelah ditempelkan, dibendung dengan abu kain, itulah kemudian darahnya Rasulullah ini berhenti. Wa asna dzalika sya'afin nasi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qutil. Di tengah kondisi yang kocar-kacir, kalang kabut, bertempur tanpa adanya pimpinan, Rasulullah sendiri terluka. Di tengah-tengah kondisi itu masih ada tambahan, ya. Ada satu propaganda, ya. Propagandanya apa? Rasulullah sudah meninggal. Dan itu menambah perasaan terpukul, ya, bagi umat Islam. Sehingga sampai orang-orang yang memang lemah imannya, mereka mengatakan, kalau sudah seperti itu terus gimana kita? Kalau Rasulullah sudah nggak ada, terus untuk apa kita berperang? Gitu. Dan sebagian memang berpaling, ya, mundur gitu. Bahkan ada sebagian orang dari Bani Nadir mengatakan, balma faidatu hayatikum ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sudah meninggal, ya gunanya apa lagi kita hidup gitu. Kemudian maksudnya ada yang gini, ketika mendengar Rasulullah wafat itu ada yang lemah dan kemudian pergi, tapi ada juga yang menjadikan tekadnya semakin kuat. Ya kalau Rasulullah sendiri meninggal, ya buat apa saya hidup? Saya harus bertempur sampai mati, maksudnya begitu, ya. Sampai dia kemudian maju dan akhirnya terbunuh, ya. Wa tajalla fi hadhil asna'i madharun ra'i'un litadhiyati wal fida'i mimman kanu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minas sahabati farahu yuqaddimuna arwahahum rakhisatan duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qutila mu'azzamuhum. Dari sini juga bisa dilihat bagaimana satu pemandangan yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana pengorbanannya para sahabat demi Rasulullah. Gitu. Mereka bahkan merela gitu, mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah, sampai sebagian besar dari mereka itu terbunuh. Kan tadi sudah diterangkan, ya, Rasulullah itu kan jatuh karena lemparan batu dari orang-orang musyrik. Kemudian ketika Rasulullah jatuh itu, ya, ketika Rasulullah jatuh, para sahabat ini melindungi di sekitar beliau. Rawal Bukhari annahu lamma kana yaum Uhud in hazaman nasu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Talhah baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mujawibun alaihi. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan pada saat perang Uhud itu orang-orang berebut melindungi Rasulullah. Ya, membentengi Rasulullah. Termasuk diantaranya adalah Abu Talhah dan lain-lain. Ya. Abu Dujanah juga begitu. Sedangkan panah itu terus-menerus menancap di punggung mereka. Gitu. Tapi mereka tetap bertahan di sekitar Rasulullah, tidak berpindah sama sekali. Ya. Diriwayatkan bahwa sampai di titik darah penghabisan, yang terakhir melindungi Rasulullah adalah Aimarah bin Yazid ibn Sukkan. Gitu. Sampai kemudian summa innal harba hada'at bainat tarafaini wan hasaral musyrikuna munsharifina wa qad zuhu bin nasr alladhi ahrazuhu wa fazi'an nasu liqitalihim wa kana fihim Hamzah bin Abdul Muttalib wal Yaman wa Anas bin Nadir wa Musa bin Umair. Kemudian perang itu baru reda, ya, di antara dua belah pihak,
Jadi maksudnya orang Islam ini di saat kekalahannya tadi mampu untuk mempertahankan diri ya, sampai akhirnya perang itu betul-betul selesai ya. Orang-orang musyrik sudah pergi dan merasakan sudah mendapatkan kemenangan itu. Orang-orang kemudian kaget setelah perang itu kan diperiksa siapa saja yang meninggal dalam pertempuran tersebut ya. Di antaranya adalah ternyata yang meninggal itu membuat orang-orang Muslim menjadi kaget karena di antara yang meninggal adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Orang-orang penting ya, pamannya Rasulullah, kemudian Anas bin Nadir bin Nadar, Mus'ab bin Umair, pasukan yang tadi memegang panji dan jumlah yang sangat besar gitu. Apalagi Rasulullah sangat terpukul ya dengan wafatnya Hamzah ya, dengan wafatnya Sayyidina Hamzah ya. Sebagai Hamzah ini kan julukannya Asadullah ya. Hamzah ini sangat pemberani dan ya Hamzah kan pembelaannya kepada Rasulullah juga sangat besar ya pada saat Rasulullah masih di Mekah. Karena itu Rasulullah sangat terpukul ketika Hamzah ini diketahui meninggal ya. Pada saat diketahui wafat pada saat perang Uhud ini ya. Dan yang membuat Rasulullah lebih terpukul adalah karena meninggalnya beliau ini dimutilasi ya. Perutnya sudah dirobek-robek, hidung dan telinganya sudah dipotong. Dan kemudian Nabi mengumpulkan dan kemudian ya tapi itulah realitanya gitu. Nabi kemudian melakukan pemakaman ya, pengkafanan dulu ya. 2 orang itu dikafani dengan 1 kain karena memang waktu itu yang meninggal banyak. Ya. Nabi bertanya mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya itu. Kalau diketahui yang lebih banyak hafalannya, dia yang lebih dulu dimakamkan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Saya menjadi saksi untuk mereka pada hari kiamat. Nabi memerintahkan mereka untuk dimakamkan dengan darahnya, gitu. Tanpa disolati, tanpa dimandikan. Ya. Karena darahnya ini menjadi saksi pada hari kiamat. Sedangkan orang-orang Yahudi dan munafik di Madinah itu sudah maido lah kalau orang sekarang, atau mencaci maki ya kan, nggak ngikuti saran saya gitu kan, kayak itulah kalau cara sekarang ya. Abdullah bin Ubay bin Salul dan lainnya, orang-orang munafik ya. Menagih katanya mau dikasih kemenangan gitu, ternyata kalah dan seterusnya lah, pokoknya nyinyir rombongan orang-orang Yahudi dan orang munafik yang ada di Madinah. Kemudian Rasulullah pada hari Ahad ya, setelah Rasulullah pulang dari Uhud sore Sabtu ya, kemudian bermalam di Madinah. Waktu malam hari setelah perang itulah mereka yang mengobati luka-luka mereka ya. Kemudian pada saat mereka hari subuh hari Ahad, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk membuat pengumuman ya. Pengumuman semua yang terlibat kemarin pada saat perang Uhud agar supaya bersiap-siap ya. Gitu. Yang lain yang tidak ikut nggak usah ikut. Hanya untuk yang kemarin ikut saja. Ayo siap-siap kita berangkat lagi. Padahal waktu itu mereka belum istirahat sama sekali ya. Ibarat sekarang bahkan untuk meluruskan punggung pun belum ya waktu itu. Tapi Rasulullah sudah bikin pengumuman kita akan berangkat lagi itu. Khusus untuk orang-orang yang kemarin ikut ya. Ali kemudian segera memegang panji perang dan kemudian yang luka-luka pun ikut itu. Sampai ada di tempat yang namanya Hamra al-Asad ya. Kira-kira 10 mil dari Madinah. Di tempat itulah pasukan Muslim menyalakan api yang sangat besar itu. Sampai api ini nyalanya bisa dilihat dari tempat yang sangat jauh. Dan orang-orang mengira bahwa yang berkumpul itu adalah orang yang sangat banyak sekali. Sampai akhirnya ada orang musyrik yang patroli, namanya Ma'bad al-Khuzai. Ya.
Ini orang musyrik tapi akhirnya masuk Islam, ya. Ma'bad al-Khuzai. Semua ketika Ma'bad al-Khuzai patroli itulah melihat ada api yang sangat besar gitu. Kemudian Ma'bad ditanya oleh Sofwan. Ketika itu Abu Sufyan tanya kepada Ma'bad, apa yang kamu lihat? Laporan patrolinya apa hasilnya, Ma'bad? Kata Ma'bad, wahai hakum, celaka kalian. Muhammad itu sudah berangkat lagi dengan sahabatnya, bakal menyerang kalian dengan jumlah pasukan yang saya tidak pernah lihat jumlahnya lebih besar dari itu. Mereka membakar atau membuat api yang sangat besar sekali gitu. Dari situlah orang-orang musyrik langsung ngeper, ya, langsung takut. Tadinya orang-orang musyrik itu masih berkumpul merencanakan pengejaran sampai ke Madinah. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Rasulullah sudah menyiapkan pasukan yang sangat besar itu, ya, akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Gitu. Dan pada saat itulah mereka kemudian langsung bergegas pulang ke Mekah. Gitu. Nabi waktu itu berada di Hamra al-Asad itu 3 hari, ya, Senin, Selasa, dan Rabu. Dan kemudian kembali ke Madinah. Baik, sekilas itu ya rekan-rekan sekalian terkait dengan sejarah Perang Uhud. Ya. Apa saja pelajaran yang bisa diambil dari Perang Uhud ini? Gitu. Ya, tentu saja kita membahas perang seperti ini bukan berarti kita ini ingin peperangan, sama sekali tidak. Ya. Bahkan Rasulullah itu kalau kita lihat dalam perjalanan hidupnya, beliau selalu memperjuangkan bagaimana caranya sebisa mungkin perang itu dihindari. Ya. Kan kita tahu Rasulullah itu menginisiasi banyak suluh. Suluh ini perdamaian. Suluh-suluh itu banyak sekali diinisiasi oleh Rasulullah. Tidak lain karena Rasulullah memang tidak menginginkan perang, sebisa mungkin perang itu dihindari. Kalau bisa perjanjian damai. Tapi karena memang zaman itu menuntut adanya peperangan, ya peperangan itu dilakukan. Dan peperangan itu seperti tadi sudah disinggung di awal, peperangan ini sulit sekali berhentinya. Kenapa? Karena kekerasan itu akan melahirkan kekerasan yang baru. Ya. Pembunuhan akan melahirkan dendam dan seterusnya yang tidak berkesudahan. Kalau orang sekarang menyebutnya lingkaran setan, ya, karena nggak memang berhenti. Ya. Orang perang coba di mana di daerah perang sulit sekali berhenti. Ya. Orang terlanjur perang dia akan bertahun-tahun dampaknya itu. Yang dari pihak A, pihak keluarga ini misalnya satu terbunuh dia balas dendam, nanti dari sananya balas dendam lagi terus nggak ada selesainya. Baik, tapi ada beberapa hal yang bisa diambil pelajaran itu. Yang pertama tentu saja adalah prinsip musyawarah. Rasulullah kan tadi sebelum berperang pun melakukan musyawarah. Apakah akan menunggu di Madinah atau akan keluar menjemput musuh? Ya, itu musyawarah. Ya. Kemudian, tapi ini masuknya dalam bab siasah syariah. Artinya meskipun musyawarah, tapi keputusan akhir tetap ada di pimpinan negara. Makanya kita ini ya menjadi rakyat juga seperti itu. Mengkritik penting, memberikan masukan penting, tapi ketika keputusan sudah diambil, kita harus ikut. Ya. Apapun keputusan pemerintah harus diikuti. Memberikan kritik penting, masukan penting, tapi kalau sudah ada keputusan, apapun ya harus diterima. Ya. Yang kedua, pada saat perang Uhud ini, posisi orang-orang munafik itu menjadi jelas. Tadinya kan nggak kelihatan, tapi dengan adanya perang Uhud ini, ya, jadi jelas bahwa sikap mereka itu seperti apa. Gitu. Terutama adalah sikapnya Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan 300 orang pengikutnya. Ya. Mereka menjadi pengkhianat maksudnya. Ya, gitu. Yang ketiga adalah bahwa Nabi itu tidak mau, Nabi SAW lam yasha'an yasta'ina bi ghairil muslimina fi hadhil ghazwati. Pada perang ini, perang Uhud, diketahui juga bahwa Nabi tidak mau, ya, mencari bantuan atau meminta bantuan kepada orang non-Muslim. Gitu. Meskipun waktu itu jumlahnya umat Islam sedikit.
Itu. Nah, seperti Nabi tadi katakan ya di atas bahwa kita tidak akan memerangi orang musyrik dengan meminta tolong pada orang musyrik gitu. Tentu ini kondisi yang berbeda dengan hari ini ya. Kalau sekarang hampir semua negara Islam ya negara terutama di Timur Tengah ya koalisinya dengan negara-negara non Muslim hampir semuanya ya. Arab Saudi yang melindungi Amerika, Qatar yang melindungi juga Amerika ya, kebanyakan seperti itulah ya. Pangkalan-pangkalan Amerika itu penuh di Timur Tengah ya. Di negara-negara Islam Timur Tengah. Hampir tidak ada di negara Muslim yang tidak ada cengkeram tentara non Muslimnya ya. Dan memang mayoritas ulama mengatakan memang dalam hal yang strategis memang tidak terutama yang berkaitan dengan keagamaan ya tidak meminta bantuan kepada orang non Muslim. Tapi Imam Syafi'i mentafsil. Kata Imam Syafi'i tergantung. Kalau seandainya pemimpin itu melihat bahwa non Muslim itu dia ahli strategi dan kemudian amanah terhadap umat Islam dan keadaan menuntut untuk keahliannya dia, maka ya boleh gitu, meminta tolong kepada orang kafir itu. Karena sebetulnya banyak ya, Nabi sendiri itu dalam banyak kesempatan juga dibantu oleh orang-orang non-Muslim. Gitu. Salah satunya diterangkan di bawah di sini adalah Sofwan bin Umayyah pada saat perang Hunain. Gitu. Ini intinya masuk dalam perkara siasah syariah. Siasah itu ya fleksibel. Kalau persoalan politik itu fleksibel. Kalau memang kondisinya menuntut untuk itu ya tidak masalah. Gitu. Seperti itu. Bahkan pada saat perang Uhud itu ada seorang Yahudi terbaik, ya, yang namanya Mukhairik, ya, orang Yahudi tapi loyal kepada Nabi. Itu seperti itu. Tentu di tempat-tempat yang lain masih banyak lah yang lain ya. Di mana ada orang non-Muslim tapi loyal dengan Nabi. Dan itu dibiarkan. Jadi artinya apa? Ya kondisional, kontekstual. Kalau sekiranya dilihat orang-orang musyrik atau non-Muslimnya ini tidak bisa loyal, ya jangan dipakai. Gitu. Tapi sekiranya bisa profesional untuk... Tapi kan dulu itu kan orientasinya adalah perang agama. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan campur ya. Tentara kita misalnya ada yang Muslim, non-Muslim. Nah, sudah biasa. Karena yang diperjuangkan adalah membela negara. Yang keempat, kita bisa melihat dari kisahnya Samurah bin Jundub dan Rafi' bin Khadij, anak kecil yang umurnya belum 15 tahun, kemudian memaksa untuk ikut berperang. Ya. Tentu hal tersebut tentu adalah karena motivasi keimanan. Ya. Meskipun orang-orang Barat mengatakan bahwa atau menuduh bahwa orang-orang Arab ini sudah terbiasa dengan perang, mereka tidak takut, tidak punya ketakutan sama sekali dalam berperang. Tapi sebetulnya kalau mau objektif, ya ketakutan itu ada. Buktinya orang-orang Yahudi itu nggak mau berangkat perang ya karena takut. Yang kelima adalah ketika kita melihat instruksi Rasulullah ya dalam merapikan barisan ya, mengkomando dan kemudian menata pasukan pemanah di atas bukit dan memberikan instruksi agar supaya jangan sampai meninggalkan tempat mereka itu. Dalam kondisi apapun, menang jangan pergi, kalah juga jangan pergi, tetap bertahan di atas. Kalau kita lihat hal tersebut ya, kita bisa melihat bagaimana ada satu hal yang penting, yaitu bahwa Nabi itu sangat menguasai strategi militer ya, sebetulnya itu. Dan tentu itu adalah bukan sebatas karena kejeniusannya, tapi karena memang itu adalah suatu hal yang didapat dari Allah itu, seperti itu. Karena beliau posisinya sebagai nabi ya, yang membawa risalah samawiyah. Ya. Dan memang kenyataannya ya, dan kalau kita
Ya, seperti itu. Jadi itu intinya penguasaan beliau terhadap strategi militer. Makanya kalau kita belajar usul fikih itu ya kita akan bisa menemukan ada banyak peran yang dimainkan oleh Nabi itu sebetulnya ya. Peran sebagai Nabi tentu saja, peran sebagai kepala keluarga, peran sebagai kepala negara, peran sebagai pimpinan militer ya. Dan itu mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda-beda gitu. Seperti yang kita lihat pada pembahasan yang lalu ya, pada saat pembahasan perang Badar, ketika Nabi sebagai seorang panglima militer itu memberikan perintah untuk menduduki tempat tertentu ya, itu ada masukan kan dari sahabat. Nah, sahabat yang bertanya apakah ini wahyu atau strategi. Ketika dijawab oleh Nabi ini strategi, dijelaskan oleh sahabat tersebut bahwa tempat ini tidak tepat. Dan akhirnya pindah gitu. Seperti itu. Artinya apa? Ya tidak semua yang dari Rasulullah itu juga mentah-mentah diikuti ya, tergantung posisi beliau sebagai apa gitu. Dan kemudian yang terkait dengan Abu Dujanah tadi adalah yang mengambil pedang dari Rasulullah itu Rasulullah mengatakan bahwa cara berjalannya Abu Dujanah itu adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah kecuali dalam keadaan perang yang membutuhkan perang urat saraf itu untuk menakut-nakuti musuh ya, untuk menambah kewibawaan seperti itulah kira-kira. Kan biasa kalau perang itu di zaman modern pun kan di perang Rusia Ukraina misalnya hari ini kan masing-masing saling berperang melalui media, mengklaim kemenangan ya. Karena itu bagian dari psycho war atau perang urat saraf, perang psikologi. Kemudian ketika kita melihat masa peperangannya ada dua bagian. Yang pertama adalah ketika pasukan pemanah itu masih mengikuti instruksi Nabi untuk bertahan di atas, kemenangan hampir diraih oleh umat Islam. Meskipun mereka jumlahnya 3.000 orang musyriknya, sedangkan umat Islamnya cuma 700. Itu pasukan orang Quraisy itu kocar-kacir pada saat itu. Tapi di dalam kondisi yang kedua, di mana pasukan pemanah melanggar perintahnya Rasulullah, ya, kemudian kondisi berbalik dengan sangat cepat. Yang tadinya kemenangan hampir diraih, ternyata kemudian berbuah kekalahan. Itu seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dalam perang itu butuh kedisiplinan yang tinggi, gitu. Karena kalau tidak disiplin, ya akan membahayakan semua orang. Sebetulnya kan ini kesalahan pasukan pemanah yang tidak menjalankan tugasnya secara baik di atas bukit, ya. Tapi korbannya kan menjadi semua orang, ya. Bahkan Rasulullah sendiri ikut menjadi korban, gitu. Ya, kita dalam hal apapun, makanya kalau kerja tim ya harus disiplin, karena satu orang tidak disiplin dalam tim akan merusak sistem yang berlaku. Itu saya kira sudah sangat jelas lah ya. Kalau tim terus ada tim yang kerjanya nggak benar, ya semuanya akan rusak. Itu. Seperti itu. Padahal di situ di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Ya. Banyak kalau makanya dalam perang itu kan disiplin itu sangat ditekankan. Ya. Itu. Saminan yang ke-8 adalah laqad ra'ayna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam udhiya katsiran fi hadhil fatrati fa waqa'a li shiqqihi wa shujja ra'suhu wa kusirat rubaiyatuhu. Kalau kita lihat adalah dalam perang ini Rasulullah betul-betul mengalami luka serius ya. Kepala beliau terluka ya, kemudian gigi beliau tanggal ya, dan bahkan darah mengucur deras dari wajahnya beliau. Itu adalah bagian dari kesalahan ya pasukan pemanah tadi ya. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah
hikmah tersiarnya kabar kematian Rasulullah itu apa? Gitu. Yaitu adalah jawabannya adalah bahwa inartibatul muslimi Nabi Rasulullah SAW wujuduhu fima bainahum kana lahu min al-quwwati bihaitsu lam yakunu yatasawwaruna firaqahu wa lam yakunu yatakhayyaluna qudratan lahum ala tamasuki min ba'dihi. Fakana amru wafati Rasulullah SAW syai'an la yakhtur lahum fi balin. Itu menunjukkan bahwa keterkaitan umat Islam dengan Rasulullah itu sangat kuat. Dan bahkan mereka tidak membayangkan sama sekali andai Rasulullah itu benar-benar wafat. Itu tidak terbesit sama sekali. Itu. Nah kemudian wakana minal hikmatil bahirati antasyi'ah di sya'i'ah tajribatan dirasiyatan bainatil kadurusil askariyatil azimati kayastafiqul muslimuna min wara'iha ilal haqiqatil lati yanbaghi an yuwattinu anfusahum laha mundu sa'ah. Ya ini juga menjadi satu warning bahwa suatu saat Rasulullah juga pasti akan pergi ya, maksudnya pasti akan wafat gitu. Nah, makanya kemudian turun ayat pada saat itu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imma taqutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ayat inilah yang juga pada saat Rasulullah wafat itu dibacakan oleh Abu Bakar. Pada saat Umar tidak mau mengakui bahwa atau belum siap untuk menerima kenyataan bahwa Rasulullah itu sudah wafat. Yang ke-9, pelajaran ke-9 dari peristiwa di atas adalah bagaimana sahabat itu mau mengorbankan diri mereka, bahkan nyawa mereka untuk melindungi Rasulullah. Ya. Meskipun punggung mereka terus-menerus dijatuhi panah. Ya. Itu. Tapi mereka tetap bertahan melindungi Rasulullah. Itulah iman. Ya. Itulah wujud daripada iman kepada Allah dan iman dan kecintaan kepada Rasulullah. Itu seperti itu ya. Ya karena kecintaan sahabat itu betul-betul tinggi ya. Bahkan ketika harus meninggalkan suatu hal yang sangat dicintai. Contoh saja misalnya orang Arab itu ketergantungannya kepada khamr, kepada minuman keras itu sangat luar biasa. Melebihi orang-orang barat hari ini ya. Orang Arab itu kecanduannya kepada khamr, minuman keras itu sangat luar biasa ya. Tapi ya, Rasulullah hanya dengan kata-kata ya bisa ketika Rasulullah melarang atau Al-Qur'an melarang minum khamr, mereka yang tadinya sangat kecanduan itu pun mau berhenti sampai kemudian membuang minuman keras mereka. Tapi bayangkan seperti di negara-negara barat atau di negara manapun lah, aturan seketat apapun yang melarang minuman keras nyatanya tidak berhasil. Di Indonesia saja pun juga sama. Minuman keras dilarang, ya nyatanya masih banyak beredar. Tapi kenapa itu sampai berhasil? Karena memang kecintaan yang besar dari sahabat itu kepada Rasulullah dan iman yang kuat kepada Allah. Makanya apapun yang diperintahkan, ya diikuti. Gitu. Kemudian yang ke-10 adalah kita melihat bagaimana Rasulullah itu memerintahkan orang yang meninggal dalam keadaan perang dikuburkan tanpa disolati, tanpa dimandikan, dikubur bersama dengan luka-luka atau darah mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan berjihad itu ya tidak dimandikan, tidak disolati, langsung ya. Adapun masalah menguburkan orang dalam satu liang lahat ya itu dilakukan dalam keadaan darurat. Kalau tidak darurat ya tidak boleh. Yang ke-11, kalau kita melihat tadi sikap Rasulullah untuk kembali, ya, baru juga sampai Madinah belum sempat istirahat, besoknya berangkat lagi,
itu kita bisa melihat satu pelajaran yang penting tentang siasat atau strategi perangnya Rasulullah, ya, yang menjelaskan bahwa ya kemenangan itu hanya ada dalam kesabaran, ya, dan ketaatan kepada pimpinan. Tujuannya apa? Ya tentu yang pertama adalah tadi Rasulullah itu keluar lagi tentu untuk mencegah orang musyrik itu kembali lagi. Ya. Kemudian Rasulullah menyalakan api yang sangat besar untuk menimbulkan efek takut kepada orang-orang musyrik yang merasa bahwa Muhammad bikin pasukan lagi yang sangat besar dan siap mengejar mereka. Seperti itu. Kemudian yang menurut saya sendiri, ya, ini juga penting adalah bagaimana waktu itu Rasulullah berusaha mengembalikan kepercayaan diri sahabatnya. Ya. Psikologi orang yang kalah itu kan tidak boleh terus-menerus karena berbahaya bagi mereka. Ya. Tapi ketika dibangkitkan kembali oleh Rasulullah, kepercayaan diri mereka disuruh untuk berangkat lagi dan kemudian orang-orang musyriklah yang kemudian pergi, ya, dan pulang ke Mekah. Gitu. Sementara Rasulullah dengan sahabatnya masih dalam posisi siaga sampai 3 hari, ya, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis tadi, ya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja, ya, terkait baik mungkin itu, ya, pembahasan tentang malam hari ini tentang perang Uhud dan beberapa hal yang bisa diambil pelajaran dari perang ini. Intinya adalah pesan yang sangat penting adalah ya perang Uhud ini adalah bagian daripada sejarah perang defensif yang pernah dilakukan di masa Nabi, ya. Dan kemudian kondisi kita membahas sejarah perang ini bukan berarti untuk menginspirasi kita untuk berperang, ya, tetapi perang itu adalah memang satu kondisi yang diharuskan pada saat itu karena memang tradisi kehidupan di masa itu adalah tradisi peperangan yang tidak seperti kita sekarang di dalam iklim negara bangsa, ya, seperti itu. Meskipun penting ditekankan bahwa Rasulullah itu dalam banyak kesempatan sebisa mungkin selalu berusaha menghindari jalan peperangan, ya, seperti itu. Kemudian ada banyak pelajaran dari kisah-kisah tadi di atas lah, ya, banyak sekali. Ada 10 poin yang saya kira penting untuk kita amati, ya, terkait dengan banyak hal ketaatan, kecintaan terhadap Rasulullah dan seterusnya. Terkait dengan orang-orang munafik, ya, bagaimana menyikapi mereka, ya. Meskipun orang-orang munafik ini kemarin kita sudah bahas pada minggu lalu, orang-orang munafik itu secara lahir tetap diperlakukan sebagaimana orang Muslim karena memang zahirnya Islam. Itu seperti itu. Oh ya, di dalam perang Uhud ini juga sebetulnya perang Uhud inilah momen satu-satunya Rasulullah itu membunuh Ubay bin Khalaf. Ya. Jadi gini, Rasulullah itu selama berperang dalam banyak kesempatan selalu sebisa mungkin menghindari membunuh seseorang. Ya. Hanya dalam perang Uhud lah Rasulullah itu karena sudah terdesak, ya, waktu itu diserang oleh Ubay bin Khalaf, Rasulullah kemudian mengambil tombak dan dilemparkanlah tombak itu mengenai lehernya Ubay bin Khalaf. Dan kemudian Ubay bin Khalaf ini meninggal di tengah perjalanan ke Mekah. Itulah satu-satunya orang yang menjadi korban atau dibunuh oleh Rasulullah. Tapi di dalam kesempatan yang lain Nabi tidak pernah membunuh musuhnya, gitu, ya. Itu yang menunjukkan bahwa motivasi perangnya Nabi memang bukan untuk membunuh, tapi hanya sekedar untuk memberikan pelajaran. Gitu. Saya kira itu, ya. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Barangkali ada.
Kalau tidak ada cukup ya. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.